Sebelum kita ke praktikumnya, mari kita jelaskan apa itu uji kandungan lemak. Uji kandungan lemak adalah proses mengukur jumlah lemak dalam suatu bahan makanan. Metode yang sering digunakan dalam uji ini meliputi satu, metode Shockley. Metode ini menggunakan pelarut organik ether atau heksana untuk mengekstraksi lemak dari sampel makanan. Sampel makanan ditempatkan dalam alat Shockley dan lemak dilarutkan oleh pelarut yang kemudian diluapkan meninggalkan lemak sebagian residu. Yang kedua itu adalah metode gravimetri. Setelah lemak diekstraksi menggunakan pelarut diluapkan dan sisa lemak ditimbang untuk menentukan kandungan lemak dalam sampel. 3. Metode Gerber digunakan terutama untuk produk susu. Metode ini melibatkan pencampuran sampel dengan asam sulfurik untuk memecah protein dan melepaskan lemak, yang kemudian diukur menggunakan alat khusus. Yang keempat itu adalah metode Babcock. Mirip dengan metode Gerber, digunakan untuk produk susu. Asam sulfurik digunakan untuk melepaskan lemak yang kemudian diukur. Perbedaan makanan yang menggunakan lemak dan tidak menggunakan lemak itu adalah kalori dan energi. Makanan yang menggunakan lemak adalah sumber energi yang tinggi, memberikan 9 kalori per gram. Makanan berlemak cenderung lebih padat energi. Makanan yang tidak mengandung lemak itu biasanya memiliki kandungan kalori lebih rendah dibandingkan dengan makanan berlemak. Terus itu rasa dan tekstur makanan yang mengandung lemak itu seperti lemak memberikan rasa dan tekstur yang khas, seringkali membuat makanan lebih lezat dan creamy. Misalnya seperti mentega pada roti atau lemak dalam daging. Makanan yang tidak mengandung lemak cenderung kurang creamy dan mungkin memerlukan penambahan bahan lain untuk meninggikan rasa. Kesehatan dan nutrisi. Makanan yang mengandung lemak sehat seperti lemak tak jenuh dari alpukat atau ikan dapat baik untuk kesehatan jantung. Namun lemak jenuh dan ras dari makanan olahan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Makanan yang tidak mengandung lemak biasanya lebih rendah kolesterol dan bisa lebih baik untuk jantung, tetapi mungkin kurang dalam asupan vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, K. 4. Seperti fungsi dalam tubuh. Makanan yang mengandung lemak diperlukan untuk penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, pembentukan sel membran dan produksi hormon. Makanan yang tidak mengandung lemak mungkin membutuhkan suplemen atau sumber lain untuk memastikan penyerapan vitamin tertentu dan pemenuhan kebutuhan energi. Memilih makanan dengan atau tanpa lemak harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi individu, gaya hidup, dan kondisi kesehatan tertentu. Praktikumnya itu kita akan menjelaskan menyebutkan nama-nama bahan praktikum itu, yaitu pertama minyak goreng, terus itu kedua mentega, ketiga timun, keempat wortel, kelima kemiri, keenam yaitu air. Terus itu kita akan menyiapkan kertas kacang seperti ini dan kita beri nama-nama bahan
A few moments later. Dapat disimpulkan dari praktikum yang udah kita lakukan tadi, yaitu lemak yang paling tinggi adalah minyak goreng dan margarin. Ini lemak yang paling tinggi. Oh ya, satu lagi kemiri. Ini lemak yang paling tinggi, 3 ini. Terus itu ada lemaknya, tapi lemaknya itu rendah, yaitu wortel dan timun. Setelah itu lemak bahannya yang nggak mengandung lemak itu yaitu air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.